Chapter 2181-2190. Helian Mengde, yang percaya dia akan menang, tentu saja tidak mau kalah. Dia tidak memikirkannya, tapi Dao Qing Dazun memikirkannya. Setelah pihak lain kalah, dia harus membayar 400 kali lipat dari jumlah tersebut. Sosok mengerikan ini tidak bisa dikalahkan oleh Helian Mengde. Pada saat itu, saya ingin dia terlihat baik. Tidak ada keraguan bahwa Dao Qing Dazun ingin membunuh Helian Mengde, karena dia tahu bahwa kakak bela dirinya, pendiri wilayah Bintang 4 Seni, dibunuh oleh Helian Mengde dan Zulong berkepala 9. Oke. Helian Mengde tersenyum dan bangkit, menatap Dao Qing Dazun dan melengkungkan tangannya. Kalau begitu saya berterima kasih kepada saudara Dao Qing atas kemurahan hatinya sebelumnya. Tidak masalah. Dao Qing Dazun melayang ke udara, terbang di sebelah Helian Mengde, dan berkata sambil tersenyum, saudara yang baik. Saya tidak tahu harus berkata apa untuk saudara saya. Saudara Dao Qing, tolong bicara, kata Helian Mengde. Dao Qing Dazun berkata, tidak ada kekurangan keajaiban di dunia. Jika Xiao Zhang adalah orang pertama yang mendaki ke puncak Menara Dewa, dapatkah Anda membayar 400 kali peluang? Ini, kata Helian Mengde. Dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini, karena dia memutuskan bahwa Tan Yun tidak dapat menyelesaikan terobosan, apalagi orang pertama yang mendaki puncak. Tapi karena Dao Qing bertanya di depan umum, dia harus menjawab, bukan. Tidak perlu malu dengan pengorbanan besar. Kaisar Shizu tersenyum, Dao Qing Dazun, ya, jika pengorbanan besar benar-benar hilang, Kaisar Agung akan membantunya membayar. Terima kasih, Kaisar, kata Helian Mengde dengan hormat. Kaisar Shizu memandang Dao Qing Dazun dan berkata sambil tersenyum, apakah ada pertanyaan? Tidak lagi. Dao Qing Dazun tersenyum dan duduk di kursi. Berjudi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah pertaruhan semua orang yang hadir dan barisan terkuat yang pernah ada. Pada waktu bersamaan. Menara Dewa. Di Menara Dewa yang luas, Qigong, pohon giok yang menghadap angin, digulung dengan kekuatan leluhur. Dia telah muncul di Menara Dewa lantai 16 dan menanggung gravitasi 16.000 kali. Dalam kekosongan setiap lantai, 1000 langkah ditangguhkan, yang cukup mengejutkan. Centang. Seluruh tubuh Qigong basah oleh keringat. Keringat menetes di pipinya di tangga, memercik satu demi satu. Meskipun wajahnya lelah, matanya masih menunjukkan rasa harga diri. Dia sangat percaya diri. Dalam waktu sesingkat itu, hanya dia yang naik ke lantai 16. Tidak ada yang lebih cepat dari dirinya sendiri. 50 juta orang lainnya, kecuali satu, telah dibuang oleh Qigong. Hanya satu orang, yang menanggung 22.000 kali gravitasi, berjalan menaiki tangga di lantai 22. Orang ini, berambut putih dan tinggi, siapa dia kalau bukan Tan Yun? Dalam pikiranku, aku melihat wajahku satu persatu. Mulut Tan Yun sedikit terangkat, dengan senyum dingin di wajahnya, aku ingin melihat siapa yang naik ke puncak menara lebih dulu daripada aku. Mengapa mendaki ke puncak pada bulan Januari? 3 jam sudah cukup. Nada bicara Tan Yun mengandung arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ledakan. Dalam sekejap, Tan Yun menunjukkan tubuh Hong Meng Bannya, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 80.000 kaki. Ya, itu 80.000 zang. Ini juga perubahan setelah tubuh Tan Yun Hong Meng dipromosikan ke tahap awal Zhushengji. Dengan hanya 2 langkah, Tan Yun yang tingginya 80.000 kaki, melintasi 1000 langkah besar dan muncul di pintu lantai 23. Kemudian Tan Yun melangkah dan berjalan ke lantai 23. Hanya dalam waktu 3 menit, Tan Yun telah naik ke lantai 28. Berderit. Di bawah gravitasi 28.000 kali, kedua kaki besar Tan Yun mulai bergetar, dan suara menakutkan datang dari tulangnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan tidak melepaskan Zuli. Dia ingin melihat seberapa kuat tubuhnya dan berapa kali gravitasi yang bisa ditanggungnya. Tan Yun mengepalkan tangannya dan naik ke lantai 29. Kakinya semakin gemetar. Matanya tegas. Dia masih mengambil 3 langkah berturut-turut dan muncul di lantai 30. Di bawah 30.000 kali gravitasi,
Tan Yun baru saja menginjakkan kaki kanannya dan melewati 500 langkah. Wajahnya pucat dan aliran darah menyembur keluar dari hidungnya. Mengaum. Tan Yun meraung seperti binatang buas, tiba-tiba mengangkat kaki kirinya, maju selangkah lagi, diikuti oleh kaki kanannya, dan berdiri di luar menara Dewa 31 lantai. Mengi. Napas Tan Yun cepat, dan kulit di wajahnya yang tegas pecah-pecah, mengeluarkan gumpalan darah. Kakinya berangsur-angsur menekuk dan gemetar hebat. Meski begitu, Tan Yun tetap tersenyum, ini batasku. Jika aku melangkah lagi, kakiku akan patah. Berdengung. Kehampaan itu seperti riak air, dan kekuatan luar biasa melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun merasa jauh lebih ringan. Dong! Dengan suara, Tan Yun melangkah ke lantai 31. Setelah 2 langkah, dia melangkah ke lantai 32. Dong! Dengan suara tumpul, ketika Tan Yun melangkah ke lantai 33, gravitasi seperti puncak gunung Tai menghilang. Tan Yun melihat ke lantai 33 yang kosong, tetapi melihat 3 tetes cairan hijau tergantung di depannya. Cairan surgawi Zuli, ini adalah harta surga dan bumi yang sangat langka. Mata Tan Yun bersemangat, tubuhnya tiba-tiba menyusut, melambai dan memasukkan setetes suci. Ya, Tan Yungen tidak mau menggunakannya. Menurut Tan Yun, ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa. Karena jika Anda bertarung dengan musuh pada akhirnya, ketika Zuli habis, ambil setetes cairan ilahi Zuli ini. Pada saat itu, Zuli di kolam roh akan penuh dalam sekejap. Tan Yun melihat sisa 2 tetes cairan suci Zuli di depannya, matanya serakah, tapi dia tidak menyingkirkannya. Setelah dibawa pergi dan ditemukan, itu adalah kejahatan besar. Tan Yun dengan marah mengalihkan pandangannya dari 2 tetes cairan Zuli God, naik ke udara dan terbang perlahan ke lantai 34. Pada saat yang sama, Tan Yun dapat melihat dari 3 tetes cairan surgawi Zuli di menara Dewa 33 lantai bawah. Seperti yang dia pikirkan, dia adalah orang pertama yang memanjat menara Dewa 33 lantai. Suara mendesing. Tan Yun Fei jatuh di luar menara lantai 34, dan suara Helian Mengde bergema di benaknya. Lantai 34 adalah susunan fantasi di luar dunia, yang akan membuatmu tidak bisa melepaskan diri. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, arai ajaib di luar dunia, saya ingin melihat apakah Anda dapat membuat saya tidak dapat melepaskan diri dengan premis bahwa saya tidak menunjukkan murid surgawi Hongmeng saya dan tidak merusak arai. Untuk Tan Yun, dia hanya perlu menunjukkan murid surgawi Hongmeng-nya untuk melihat melalui susunan ajaib dan melewati lantai 34 dengan lancar. Atau Tan Yun dapat memecahkan susunan sihir di luar dunia dengan keterampilan pemurnian susunan tertingginya, dan kemudian melewati umpan dengan lancar. Namun, dia ingin melihat seperti apa susunan fantasi di luar dunia. Memikirkan hal ini, mulut Tan Yun naik sedikit dan memasuki lantai 34. Tiba-tiba, pemandangan di depannya berubah dan mendapati dirinya berada di tepi danau yang dikelilingi oleh langit dan bumi. Di belakangnya adalah keindahan bunga persik yang mekar penuh dan kelopak yang berjatuhan satu demi satu. Di tepi sungai Kincing, danaunya jernih dan surga di belakang kita tenang dan indah. Arai fantasi di luar dunia. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, meskipun pemandangannya indah, itu tidak cukup membuatku kehilangan diriku sendiri. Yah, mari kita pecahkan susunannya. Tan Yun memikirkan ini. Ketika dia hendak menunjukkan murid surgawi Hongmeng, suara wanita yang dikenalnya datang dari belakang, suamiku, apakah itu kamu? Apakah kamu datang kepadaku? Mendengarkan suara wanita yang familiar, Tan Yun gemetar dan matanya langsung basah. Es biasa, ini es biasa. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi dia melihat es yang dalam di taman persik. Dia melihat dirinya sendiri dengan mata berkaca-kaca. Kamu benar. Arai ajaib di luar dunia adalah untuk merangsang penyusup, kekasih yang paling sulit untuk menyerah di lubuk hatinya, dan meningkatkan suasana hati penyusup yang hilang 1000 kali lipat. Biarkan penyusup jatuh ke dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah Anda kehilangan diri sendiri, Anda tidak bisa bangun lagi kecuali Helian Mende melepaskan arai ini. Wow, apakah itu benar-benar kamu, suami? Sen Subing menangis, memutuskan utasnya dan menangis,
selama ribuan tahun, bagaimana Anda datang kepada saya sekarang? Melihat penampilan Sen Subing yang salah, hati Tan Yun seperti pisau, dan mata Sing berlinang air mata. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia bersalah. Meskipun dia tahu bahwa Sen Subing di depannya adalah ilusi dan palsu, dia masih enggan untuk bangun. Karena dia sangat mencintai Subing dan sangat merindukannya. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tan Yun berjalan menuju Sen Subing dengan air mata berlinang. Ketika Tan Yun datang ke Sen Subing, yang sedang menangis, dia mengangkat tangan kanannya. Ketika dia ingin menyentuh pipi Sen Subing, tangan kanannya berhenti. Dia takut dia akan menghilang begitu dia menyentuhnya. Wow, suamiku, aku sangat merindukanmu. Ketika Sen terisak dan jatuh di pelukan Tan Yun menatap. Dia benar-benar merasakan suhu tubuh Sen Subing. Sungguh sihir yang kuat, itu sangat nyata. Tan Yun terkejut. Meskipun dia tahu itu semua ilusi dan ilusi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk Sen Subing dengan erat dan tidak tahan untuk melepaskannya. Suamiku, apakah kamu merindukanku? Sen terisak. Iya, Tan Yun memejamkan matanya, memeluk Sen Subing dengan erat, dan berkata dengan tulus, kamu tahu, selama bertahun-tahun, aku merindukanmu lagi dan menjadi gila. Aku benar-benar sangat merindukanmu. Suamiku, kamu sangat baik padaku. Sen Subing tersenyum sambil menangis dan bersandar di pelukan Tan Yun. Tentu saja, aku tidak baik pada Subingku. Kepada siapa aku baik? Tan Yun tersenyum, air mata rindu keluar dari belenggu kelopak matanya dan mengalir di pipinya yang tampan. Suamiku, maukah kamu berhenti pergi? Sen Subing tampak khawatir. Tan Yun dengan lembut mengendurkan Subing dan berkata dengan lembut, Subing, ada sesuatu yang harus aku tangani. Aku pergi. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sen Subing menggelengkan kepalanya dengan keras. Subing, jangan menangis. Tunggu aku, dan aku akan menemukanmu. Tan Yun berkata, dan berbalik untuk menunjukkan murid surgawi Hongmeng. Ketika dia memecahkan susunan ajaib, tangisan air mata datang setelah suara, suami, jangan tinggalkan aku. Suami, jangan tinggalkan Subing. Mendengarkan tangisan kesedihan Sen Subing, Tan Yun menangis. Dia tahu bahwa semua ini adalah ilusi, tetapi hatinya masih dipelintir seperti pisau. Suamiku, jangan tinggalkan aku. Sen Subing menjatuhkan dirinya ke tanah dengan mata sedih dan memeluk kaki kanan Tan Yun dengan kedua tangan. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Dia perlahan melihat ke belakang dan ingin melihat Sen Subing lagi sebelum pergi. Tapi dia tidak pernah menoleh. Dia khawatir melihat penampilannya yang menyakitkan, dia tidak tahan untuk pergi. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan membiarkan air matanya jatuh. Matanya tiba-tiba mengeluarkan tanda merah yang aneh. Dengan tampilan Tan Yun dari murid surgawi Hongmeng, tiba-tiba, surga di depannya tampak seperti akhir, dan langit runtuh dan ruang hancur. Tidak. Saat Sen Subing menangis, Fly Ash itu musnah. Tan Yun memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Setelah lama terdiam, dia membuka matanya. Pemandangan itu masih berupa menara dewa yang kosong. Lingkungan menghilang dan dia pergi. Subing, tunggu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk berkultivasi dan menemukanmu sesegera mungkin. Saya berjanji. Setelah itu, bayangan Tan Yun berkedip-kedip, melewati 1000 langkah raksasa dan mencapai gerbang menara 35 lantai. Tan Yun mengetahui bahwa Dewa Boneka akan menghentikannya di lantai 35. Bagaimana sekelompok boneka tak berjiwa bisa menghentikanku? Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun melangkah ke lantai 35 dan pintu menara di belakangnya tertutup. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan runtuh dan napas yang kuat jatuh dari langit. Sedikit menarik, Tan Yun berkedip ke kiri. Bang! Ada suara keras, dan seluruh lantai bergetar, tetapi kaki besar setinggi 100 kaki menginjak tempat Tan Yun berdiri. Tan Yunang melihat boneka manusia dengan tinggi lebih dari 1.800 kaki dan 9 kali lipat bau tanah suci leluhur. Matanya memancarkan cahaya hijau samar dan menghadap dirinya sendiri. Haha, Tan Yun tersenyum. Berdengung.
Kehampaan bergetar hebat, dan boneka besar itu melompat seperti binatang buas yang menghancurkan kekosongan dan bergegas menuju Tan Yun. Keluar. Bukannya mundur, Tan Yun berlari cepat dan melompat tiba-tiba. Kekuatan kaki kanannya berputar-putar, dan kaki kanannya mencambuk kepala boneka itu. Bang-bang. Pada saat itu, kepala besar boneka itu meledak, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh puluhan ribu kaki jauhnya. Sebaliknya, Tan Yun mundur 100 kaki di udara dan menghentikan tubuhnya. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Tan Yun mencibir. Ketika dia hendak pergi ke lantai 36, tiba-tiba ada angin dan awan di atas kepalanya, dan sebuah gerbang besar hingga 100.000 kaki muncul. Wosh! Wosh! Pada saat berikutnya, ribuan kaki sosok terbang keluar dari gerbang dan tersebar di sekitar Tan Yun. Bernafas, itu berubah menjadi 36 boneka raksasa di tanah suci leluhur. 36 boneka raksasa mengepalkan tinjunya, dan 2 di antaranya pergi untuk membunuh Tan Yun. Hong Meng Bati. Retakan ruang besar muncul di kekosongan, dan tubuh Tan Yun melonjak hingga 80.000 kaki. Dia tidak ingin membuang waktu dengan boneka-boneka ini. Di depan Tan Yun, yang tingginya 80.000 kaki, boneka manusia ini, yang aslinya lebih dari 1000 kaki. Bang-bang. Dengan 2 suara keras, Tan Yun menendang dan meledakkan kedua boneka itu. Dong. Dengan suara, Tan Yun tiba-tiba mengambil kaki dan menghancurkan boneka. Dalam sekejap mata, Tan Yun menghancurkan semua boneka dalam keadaan hancur. Selanjutnya, Tan Yun tiba-tiba menyusut, memulihkan tinggi normalnya dan berjalan menuju 36 lantai terakhir. Pada saat yang sama, Menara Surgawi, lantai 32. Qigong, berkeringat tetapi gembira, akhirnya menaiki anak tangga terakhir dan memasuki lantai 33, dan gravitasi besar menghilang. Haha, dalam waktu kurang dari 1 jam, Qigong naik ke lantai 33. Siapa yang bisa menandingiku? Qigong yang sedang tertawa, sepertinya tiba-tiba dicekik oleh seseorang, dan suaranya tiba-tiba berhenti. Kemudian Qigong membuka matanya dan menatap 2 tetes cairan Zuli yang tersuspensi di tengah lantai 33. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam hati saya, ada gelombang yang mengerikan. 1 tetes cairan Zuli hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa itu? Bahkan lebih pendek dari waktuku, naik ke lantai 33. Qigong terkejut. Dia tidak mengharapkannya sama sekali. Tidak. Aku yang terbaik. Tidak ada yang mau mendaki puncak sebelum aku. Qigong menahan kengeriannya. Dia ingin menyimpan setetes cairan suci Zuli dan menyimpannya untuknya di masa depan. Ketika dia hendak mengambil setetes cairan surgawi Zuli ke tangannya. Setelah menelan cairan Zuli ke dalam mulut. Suara mendesing. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke lantai 34 dengan kecepatan tinggi. Begitu Qigong pergi, 8 orang muda dengan sikap luar biasa terbang ke lantai 33. Di antara mereka adalah Ke Huang, putra tertua dari Grand Marshal Nanzen, dan Ke Gu, putra kedua. Di antara 6 orang lainnya, kecuali 1 pemuda berjubah hijau sederhana, 5 lainnya berpakaian cerah, yang tampaknya kaya atau mahal. Ketika 8 orang melihat bahwa hanya ada 1 tetes cairan Zuli yang tersisa di lantai 33, mereka terkejut. 8 orang tidak menyangka bahwa 2 orang telah mendahului diri mereka sendiri dan orang lain. Saudaraku, merampok. Ketika Ke Gu memberi suara kepada Ke Huang, dia dengan cepat menyapu satu-satunya tetes cairan Zuli yang tersisa di lantai 33. Wosh! Wosh! Hampir pada saat yang sama, 7 orang Ke Huang berubah menjadi 7 sinar cahaya, semuanya berusaha bersaing untuk tetes terakhir cairan suci Zuli. Ketika Ke Gu muncul di depan cairan suci Zuli, sinar Qian lebih cepat dan melewati cairan suci Zuli, dan cairan suci Zuli menghilang. Sangat cepat, bahkan sedikit lebih cepat dariku. KEGU tampak terkejut. Hal yang sama berlaku untuk 6 lainnya. Di hadapan 7 orang, mereka melihat sinar biru, berubah menjadi seorang pemuda berjubah hijau, muncul di depan gerbang menara di lantai 34, dan melangkah ke lantai 34 tanpa melihat ke belakang. Saudaraku, apakah kamu mengenali pria ini?
KEGU diberitakan. Aku tidak tahu. Ke Huang berbisik, kakak kedua, pria ini tidak sederhana. Dia seharusnya berasal dari keluarga miskin dalam pakaian. Sepertinya dia adalah kuda hitam dalam perjodohan ini. Jika kamu bertemu orang ini di masa depan, kamu harus berhati-hati. Mendengar pidato itu, Kegu menjawab dan terbang kekayaan gadisku ada di tanganmu. Jika bukan, haha, hahaha. Kerumunan tidak menertawakan Miao Qingqing, tetapi mengira wanita itu sangat menarik dan membuatnya geli. Miao Qingqing ingin menyerang semua orang, tapi dia pikir itu bukan kuil Tianmen, jadi dia menahan amarahnya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Langkah Miao Qingqing membuat Kaisar Shizu geli di gedung dewa. Pada saat ini, di dalam hati semua orang, mereka tidak berpikir Tan Yun adalah orang pertama yang naik ke lantai 36. Kebanyakan orang mengira itu Qigong. Namun, semua orang tahu bahwa mereka semua adalah menara Tuhan yang salah. Tan Yun berhenti di lantai 36, dan ruang melonjak dalam kehampaan di atasnya, membentuk terowongan ruang angkasa dengan diameter 100.000 kaki dan saya tidak tahu seberapa dalam. Wah, wah, wah. Di terowongan ruang angkasa yang gelap, tepi ruang berkedip tidak teratur, seperti pedang tajam yang memotong. Pada pandangan itu, bilah ruang yang padat memancarkan napas mengerikan yang membuat Tan Yun berdebar-debar. Sangat kuat, Tan Yun berkata dalam hatinya, dan bilah ruang bergerak cepat dan keras. Tan Yun memiliki tampilan bermartabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa lulus dengan aman setelah dia menunjukkan langkah surgawi Hongmeng. Jika Anda ingin lulus, Anda harus terluka. Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng dalam susunan pedang surgawi Hongmeng Tu, dan kecepatannya dapat ditingkatkan 3 kali lipat. Di bawah kecepatan 3 kali lipat, Tan Yun yakin bahwa dia dapat bertahan di angkasa tanpa cedera dan naik ke puncak menara ilahi, tetapi sekarang dia tidak bisa. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa begitu dia memasuki terowongan ruang angkasa, dia tidak bisa tinggal sama sekali. Dia menghindari bilah ruang dengan kecepatan tercepat sampai dia meninggalkan lantai 36 dan menginjak puncak menara ilahi. Jika Anda tinggal di terowongan ruang angkasa, Tan Yun tahu bahwa ada sedikit banyak nasib buruk. Armor Zantianzu. Tan Yungang menawarkan baju besi Zantianzu yang diberikan oleh Fang Zixi. Suara wanita yang dingin dan cantik terdengar di lantai 36, saya adalah roh dari menara ilahi. Saya hanya memperingatkan sekali. Anda dapat meminum pil saat membobol menara, tetapi Anda tidak dapat menggunakan kekuatan eksternal, seperti tubuh senjata sihir pelindung dan pelindung tubuh. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pengabaian otomatis. Pidato bau, garis vertikal alis horizontal Tan Yun, oke, saya tahu. Terima kasih telah memberi tahu saya. Setelah itu, armor Zantianzu milik Tan Yun menghilang dan dimasukkan ke dalam cincin leluhur. Sepertinya tidak ada jalan kembali. Yun Si adalah temanku. Dia sangat mempercayaiku sehingga aku tidak bisa menyerah di sini. Aku melihatnya bunuh diri setelah dia menjadi istri orang lain. Selama aku punya satu nafas, aku akan berhasil memanjat menara. Aku harus berhasil. Mata Tan Yun tegas dan meraung. Dia membakar dirinya sendiri. Fitur wajahnya terdistorsi oleh rasa sakit. Ledakan. Kekosongan di menara runtuh, dan Tan Yun melepaskan banjir kekuatan Hongmeng, yang menyelimuti Tan Yun seperti pusaran besar. Hongmeng Shenbu. Tan Yun, berpakaian ungu, terbang ke terowongan ruang angkasa yang gelap dengan kilatan sosoknya. Wah, wah, wah. Tiba-tiba, bilah luar angkasa yang mengeluarkan bau yang mengerikan datang ke Tan Yun. Wosh, wosh. Membakar jiwa leluhur Hongmeng, Tan Yun, yang terus melakukan langkah surgawi Hongmeng, buru-buru menghindar dan terbang ke kedalaman terowongan ruang angkasa di atas. Karena bilah ruang terlalu padat, Tan Yun tidak dapat menunjukkan langkah surgawi Hongmeng, yang sangat dekat. Setiap kali dia berkedip, dia hanya menunggu untuk maju ratusan kaki, dan terkadang dia hanya bisa maju puluhan kaki. Di pertengahan tahun, ketika Tan Yungang masuk jauh ke dalam ratusan keabadian, wajahnya tiba-tiba berubah. Namun, di terowongan ruang angkasa, bilah ruang yang padat bergegas ke arahnya.
Kecepatannya sangat cepat dan jaraknya sangat kecil sehingga Anda tidak dapat melewatinya, dan tidak ada waktu untuk mengeluarkan keterampilan apapun. Canggu, Genie, kalian semua keluar dan buka jalan untukku. Dengan auman Tan Yun, pedang pembunuh Hong Meng dan 11 pedang surgawi Hong Meng dengan atribut berbeda keluar dari alis Tan Yun. 12 pedang suci, berputar-putar dalam penerbangan paralel, seperti berlian raksasa dengan kekosongan yang runtuh, memotong ke arah penghalang seperti bilah ruang. Bang bang. Dengan suara keras yang tiba-tiba, 12 pedang surgawi Hong Meng baru saja meniup celah di penghalang yang dibentuk oleh bilah ruang, dan 12 pedang surgawi dipotong dan tersebar. Hong Meng Shenbu. Tan Yun meraung dan berubah menjadi bayangan ungu. Saat dia bergegas melewati celah, 3 kaki bilah ruang meledak ke alis dan hati Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak sama sekali. Tan Yun tanpa sadar menghindar ke kanan dan menutupi tangan kanannya di atas jantung dada kirinya. Ah! Suara menyakitkan terdengar dan cahaya darah tiba-tiba muncul, tetapi telinga kiri Tan Yun terputus meskipun dia lolos dari 2 pukulan fatal. Pada saat yang sama, bilah ruang lain menusuk jari telunjuk Tan Yun, dengan aliran darah, dimasukkan di atas dada Tan Yun dan ditembak dari punggungnya. Rumput. Begitu Tan Yun membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyela, tetapi bilah ruang di depannya melonjak lagi. Tuan, maaf, bilah ruang di sini terlalu kuat. Tuan, saya minta maaf. 12 pedang ajaib di terowongan luar angkasa di belakang Tan Yun mengejar Tan Yun seperti perahu yang berlayar melawan arus, menghadapi pukulan pedang luar angkasa. Sayangnya, kecepatan 12 pedang ilahi terlalu lambat untuk mengejar Tan Yun dalam waktu singkat. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Baru saja, jika bukan karena kamu, aku akan hancur berkeping-keping. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan baik-baik saja. Aku akan menunggumu di puncak menara dewa. Tan Yun merespons saat melakukan langkah surgawi Hong Meng, melintas ke terowongan ruang angkasa. Setengah jam kemudian, Tan Yun masih hitam dan biru. Wow, Tuan, tolong biarkan aku keluar dan membantumu. Seruan api es Hong Meng terdengar di benak Tan Yun. Selama bertahun-tahun, Binger, yang selalu kedinginan, menangis untuk pertama kalinya. Dapat dilihat betapa berbahayanya Tan Yun saat ini. Tidak, kamu tidak bisa keluar. Tan Yun, berlumuran darah, menghindar di udara dan menemukan terowongan ruang gelap di atas, yang berangsur-angsur menjadi cerah. Dia berkata, tidak ada kecelakaan, paling banyak 1 saat lagi, saya bisa naik ke atas. Binger, jika kamu keluar dan mengembun menjadi gunung es, kamu dapat membantuku sekali, tetapi bilah ruang itu kuat dan aneh. Jika kamu dihancurkan oleh mereka, kamu tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Untuk waktu yang lama, kamu akan menderita trauma fatal dan mungkin tetap berada di terowongan luar angkasa. Tapi Tuan, jika aku tidak keluar untuk membantumu, bagaimana kamu bisa bersikeras melakukan perjalanan yang begitu panjang? Jangan menangis. Mata Tan Yun tegas dan suaranya nyaring. Jangan khawatirkan aku. Pokoknya, aku akan keluar hidup-hidup. Kami telah melewati banyak kesulitan sepanjang perjalanan dari dunia fana. Tuan, bagaimana saya bisa mati di sini? Yah, jangan katakan lagi. Aku akan menangani pedang luar angkasa dengan sepenuh hati. Setelah suara Tan Yun, dia menutup matanya dan melepaskan kesadaran ilahinya, mencapai keadaan pikiran yang tenang. Pada saat ini, dia melupakan rasa sakit membakar jiwa suci leluhur Hong Meng. Lupakan rasa sakit karena kehilangan lengan dan rasa sakit di seluruh tubuh Anda. Dia hanya memiliki satu keyakinan di hatinya. Dia menggunakan penilaian paling akurat untuk melakukan langkah surgawi Hong Meng, menggerakkan tubuhnya dan menghindar sampai dia melarikan diri dari surga. Wosh! Wosh! Meskipun Tan Yunda telah mencapai keadaan pikiran yang tenang, setiap kali dia menggunakan langkah surgawi Hong Meng untuk bolak-balik melalui bilah ruang yang tak berujung beberapa kali, dia akan menambahkan luka tulang yang terlihat di tubuhnya. Sesaat kemudian, Tan Yun, yang telah kehilangan lengannya dan menjadi pria berdarah, akhirnya melintasi terowongan pencekikan luar angkasa dan muncul di anak tangga terakhir ke puncak menara. Berdengung.
Ketika kekosongan di atas menara dewa sedikit bergetar, seberkas cahaya putih terbang keluar dari menara dewa dan berubah menjadi gumpalan gadis rok putih berkabut. Dia adalah roh menara. Gadis dengan rok putih menatap Helian Mende di kursi gedung dewa dan berkata dengan hormat, "Tuan, seseorang telah menyelesaikan bea cukai. Dibutuhkan kurang dari 2 jam. Orang yang melewati bea cukai tidak pernah melakukan pelanggaran. Dia memiliki kemauan yang kuat dan berdarah panas." Segera setelah pernyataan ini dibuat, seluruh hadirin terkejut dan gempar. "Ya Tuhan, itu bertentangan dengan langit. Seseorang membersihkan bea cukai dalam waktu kurang dari 2 jam dalam periode 1 bulan. Ya, ini benar-benar mengerikan. Tebak siapa itu? Mungkinkah Qi-Gong? Saya pikir itu seharusnya Qi-Gong. Saya tidak berpikir itu Qi-Gong. Anda tahu, beberapa orang tidak dikenal di dinasti leluhur Sisu, mungkin karena mereka tidak ingin mempublikasikan." Petik 2. Ketika orang berbicara, Yu Yunxi, Dao Qingdazun dan Miao Qingqing menatap puncak menara dewa. Meskipun ketiganya merasa bahwa Tan Yun tidak dapat memimpin dalam bea cukai, mereka masih memiliki secercah harapan bahwa itu akan padam. Bagus, sangat bagus. Di kursi, Helene Mende bangkit dan bertanya, "Karena orang sudah melewati bea cukai, mengapa mereka belum sampai di puncak?" Laporkan kembali ke Master. Mata indah gadis rok putih itu menunjukkan ekspresi kekaguman. Pria yang memanjat menara itu terluka parah. Dia seharusnya tidak memiliki kekuatan. Sebelum suaranya jatuh, gadis rok putih itu terkejut dan berkata, Tuhan, dia terluka sangat parah sehingga dia belum jatuh. Dia akan naik ke atas." Dalam suara ketakutan gadis rok putih, orang-orang melihat, tetapi mereka melihat seorang pria berdarah berlumuran darah dan bahkan rambutnya terkikis oleh darah, gemetar hingga ke puncak menara dewa. Karena Tan Yun tidak bisa dikenali dan rambut putihnya diwarnai merah oleh darah, tidak ada yang bisa melihat siapa dia. Di depan orang banyak, pria berdarah yang kehilangan lengannya dan tidak memiliki kulit, kepalanya tertunduk, napasnya pendek, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. "Sier, apakah dia Tan Yun?" kata Dao Qingdazun. "Aku tidak tahu. Aku tidak bisa melihatnya." Pada saat ini, tidak peduli semua orang di kuil Tao Tongtian atau di pegunungan luas di luar kota, mereka semua menahan napas dan ingin melihat siapa iblis seperti itu. Kaisar Sizu bangkit, memandang pria berdarah terhuyung-huyung yang berdiri di atas menara dewa dengan persetujuan, dan berkata, "Katakan padaku, siapa kamu?" Dalam perhatian orang banyak, tetapi melihat bahwa pria berdarah itu gemetar di mana-mana, mengangkat kepalanya dengan keras, dan darah mengalir keluar dari matanya satu persatu. Saat ini, Tan Yun ingin membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi cederanya terlalu serius. Selain itu, pengorbanan dirinya dan jiwa leluhur Hongmeng telah dimakan kembali. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Tan Yun menoleh dengan keras dan menatap Yu Yunxi dengan matanya yang merah. Melihat mata yang familiar, tubuh Yu Yunxi Jiao di atas meja bergetar. Tiba-tiba, tangisan air mata keluar. Bagaimana kamu terluka seperti ini?" Bas. Dalam rok terbang, air mata Yu Yunxi mengaburkan penglihatannya, berubah menjadi sinar, terbang ke menara ilahi dan membantu Tan Yun. "Sier, katakan padaku bahwa dia adalah Xiao Zhang, bukan?" Dao Qingdazun tiba-tiba bangkit dan bertanya. "Ya, Tuan. Dia adalah Xiao Zhang." Yu Yunxi tiba-tiba menemukan sesuatu sambil menangis. Dia berteriak cemas, "Tuan, datang dan lihat. Lukanya benar-benar serius." "Bagus." Dao Qingdazun melompat dari tempat duduknya dan mendarat di depan Tan Yun dengan kecepatan tinggi untuk segera memeriksa cedera Tan Yun. Segera, wajah Dao Qingdazun sangat berubah, organ dalamnya telah rusak parah dan dalam bahaya. "Tuan, apa yang harus saya lakukan?" Air mata cemas Yu Yunxi berdesir. Pada saat ini, Tan Yun, yang terengah-engah, bibirnya bergetar. Meskipun dia diam, dia bisa melihatnya. Dia berkata, "Jangan sentuh aku. Kamu telah terluka seperti ini." Dao Qingdazun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Setelah pidato, ia melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa jeroan Tan Yun sembuh perlahan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang.
Tidak ada yang bisa menandingi kemampuan Protoss kuno abadi untuk pulih dari cedera. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui kecepatan pemulihannya. Memikirkan hal ini, Dao Qing Dazun melambaikan tangan kanannya dan mengatur perbatasan. Dengan pengaturan perbatasan yang berhasil, Tan Yun dan dunia luar tidak dapat dilihat. Di perbatasan, Dao Qing Dazun menghibur, "Sier, jangan menangis. Yuner adalah Protoss kuno yang abadi. Kemampuan pemulihannya sangat melawan langit. Menurut kecepatan pemulihan ini, dia akan pulih dalam 3 hari di paling." "Tuan, apakah yang Anda katakan itu benar?" Yu Yunxi tampak khawatir. "Tentu saja benar. Ayo kita keluar," kata Dao Qing Dazun. "Tuan, keluar dulu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Tan Yun," kata Yu Yunxi. "Oke." Dao Qing Dazun mengangguk dan terbang keluar dari perbatasan sambil tersenyum. Di dalam perbatasan, Yu Yunxi, dengan air mata redup di matanya, datang ke Tan Yun dan tersedak, "Tan Yun, kamu adalah pria yang gigih. Dalam hatiku, kamu adalah orang yang paling tampan dan orang yang terbaik untukku." Setelah itu, Yu Yunxi menutup air matanya, berjinjit, dan mencium bibir merah Tan Yun seperti capung. Segera, ketika Yu Yunxi menyeka air matanya dan menyapu keluar dari perbatasan, suara tsunami muncul di benaknya di ladang Tao Tongtian. "Ibuku," Xiao Zhang berkata, "luar biasa. Bahkan jika aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku masih meragukan mataku. Keajaiban. Ini keajaiban. Dari mana asal Xiao Zhang? Aku tidak percaya itu benar. Terlalu berlebihan. Aku kalah menyedihkan kali ini." Ketika 300 miliar orang berbicara di kuil Tao Tongtian, suara tsunami datang dari pegunungan luas di luar kota. Suara-suara ini mengungkapkan keterkejutan, ketidakpercayaan. Alasan mereka heboh dan heboh adalah karena mereka beruntung bisa menyaksikan keajaiban. Menyaksikan keajaiban-keajaiban. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Tan Yun, yang pertama di tanah suci leluhur, menonjol di antara 50 juta talenta Tao. Anda tahu, 50 juta orang itu semuanya adalah penganut Tao. Mereka jenius dari puluhan ribu kota. Mereka sama sekali bukan orang biasa. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanya tanah suci leluhur, dan dia juga tanah suci leluhur. Ketika semua orang terkejut, hal yang paling membahagiakan adalah beberapa orang kaya yang bertaruh pada Tan Yun. Pada saat yang sama, Tongtian Daochang, Shenlou. Di kursi, wajah Lian Mengde sangat pucat dan gemetar. Meskipun dia memandang Tan Yun dengan mata baru, dia kedinginan ketika dia berpikir bahwa Dao Qing Dazun telah bertaruh 396 triliun yuan pada batu leluhur terbaik Tan Yun. "Saya harus membayar 400 kali. Batu leluhur terbaik adalah 396 miliar dan 400 kali. Bahkan jika kamu bunuh diri, kamu tidak bisa mengeluarkannya." Kaisar Shizu bersemangat dan bermartabat saat ini. Terkejut, pengawal di samping putrinya sangat jahat. Dia tampak bermartabat. Dia telah berjanji pada Helian Mende sebelumnya. Jika dia tidak bisa memberi kompensasi kepada Dao Qing Dazun 400 kali zushi terbaik, dia akan membayar di muka. Anda tahu, 396 triliun adalah 3.960 triliun, 400 kali, yaitu 1.476 triliun. Ada begitu banyak batu leluhur yang sangat bagus, bahkan jika Anda adalah Kaisar Shizu, jumlahnya tidak banyak. Bahkan jika orang diperintahkan untuk menambang, itu akan memakan waktu setidaknya 300.000 tahun. Jadi Kaisar Shizu sakit kepala. Dao Qing Dazun tampaknya melihat kekhawatiran Kaisar Shizu, jadi dia berkhotbah, "Jangan khawatir, Kaisar, bawahan Anda tidak akan mengambil batu leluhur Anda, jika tidak, bukankah itu bencana bagi negara dan orang-orang?" "Dao Qing Dazun, apa yang akan kamu lakukan?" Kaisar Shizu berkata dengan sangat gembira di dalam hatinya. Dao Qing Dazun berkhotbah, "Bawahan saya belum memikirkannya. Ketika selesai, bawahan saya akan memberitahu Anda dan pengorbanan besar ketika mereka memikirkannya." Oke. Kaisar Shizu tersenyum dan berbisik, "Dao Qing Dazun, atau apakah Anda memiliki wawasan untuk mengetahui bakat?"
Katakan yang sebenarnya. Apa latar belakang Xiao Zhang dan mengapa kekuatan lompatan katak begitu mengerikan? Kamu tahu, bahkan jika orang biasa memiliki kehidupan yang sempurna, tidak ada kemungkinan bea cukai. Pada saat ini, Kaisar Shizu penuh dengan rasa ingin tahu dan memuji Tan Yun. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia telah tersesat. Guru besar Dao Qing berkata, sejujurnya, Xiao Zhang juga bisa dikatakan sebagai murid dari kakak laki-lakinya. Ah, Kaisar Shizu tercengang dan berkata, apakah kamu memiliki kakak laki-laki? Ya, sentuhan kesedihan muncul di mata Dao Qing. Saya mengerti. Kaisar Shizu berkata, tidak heran Xiao Zhang ini ingin menikahi mutiara Kaisar. Ternyata dia masih di belakang keluarga terkenal. Meskipun Kaisar Shizu tidak tahu siapa kakak bela diri Dao Qing Dazun itu, dia yakin bahwa karena Dao Qing Dazun sudah menjadi tokoh terkemuka dalam 4 seni, kakak bela dirinya juga pastilah mendiang Daneng. Xiao Zhang, seorang murid yang kuat, secara alami berasal dari keluarga terkenal. Kaisar, ada satu hal lagi yang harus dijelaskan oleh bawahanmu. Pendeta Dao Qing berkata, Xiao Zhang dan Xier adalah teman dekat. Xier meminta Xiao Zhang menjadi pengawal pribadinya. Jika bukan demi menjadi teman dekat. Kaisar Shizu berkata, saya mengerti bahwa Xiao Zhang mungkin tidak benar-benar ingin menikahi Xier, tetapi Xier tidak ingin menikah, jadi biarkan Xiao Zhang berpartisipasi dalam kompetisi merekrut kerabat, kan? Dao Qing, alis putih besar, mengerutkan kening dan berkata dengan jujur, bawahanku benar-benar tidak tahu tentang itu. Tapi Kaisar, jika Zhang Er benar-benar bisa memenangkan kejuaraan, maukah kamu menikah dengannya? Kaisar Shizu mengerutkan kening. Setelah sedikit meditasi, alisnya melebar dan matanya memujinya. Pertama-tama, Xiao Zhang dapat menonjol dalam menerobos menara. Dia membutuhkan waktu kurang dari 2 jam untuk mendaki puncak, yang cukup untuk membuktikan bakatnya. Dia hampir mencapai titik di mana tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahnya. Tentu saja, ini hampir didasarkan pada premis bahwa orang lain mungkin tidak bekerja sekeras dia. Jika orang lain bekerja sekeras dia, dia mungkin tidak benar-benar memimpin ke puncak. Kedua, menurut pengorbanan besar, jika Anda ingin melewati menara ilahi tanpa cedera, sejauh yang saya tahu, Qigong adalah tingkat ke-6 dari alam Tao, tetapi kecepatannya sebanding dengan tingkat ke-4 Tao. Dunia, bukan kebetulan, dia bisa memanjat puncak menara dewa tanpa cedera. Petik 2. Artinya, terlepas dari yang lain, Xiao Zhang tidak memiliki peluang untuk menang ketika dia bertemu Qigong. Oleh karena itu, Xiao Zhang tidak dapat memenangkan kejuaraan. Mendengar pidato itu, Dao Qing Dazun berkata, analisis, tapi semuanya dalam kasus. Bagaimana jika Zhang Er memenangkan kejuaraan? Dengan senyum di wajahnya, Kaisar Shizu berkata, dia benar-benar dapat memenangkan kejuaraan. Kaisar akan berpikir bahwa dia terlalu jauh lebih baik daripada Qigong. Bahkan jika dia bukan murid kakak bela dirimu, dia akan menjadi putra Kaisar. Menantu bahkan jika dia miskin. Kaisar Shizu sama sekali tidak bermaksud asal-asalan. Sebagai leluhur besar dinasti Shizu, dia bukan orang yang picik. Dalam hatinya, jika Tan Yun benar-benar bisa memenangkan kejuaraan, itu menunjukkan bahwa seiring waktu, Tan Yun akan jaya dan menjadi generasi pahlawan. Dia sangat bersedia untuk menjodohkan putrinya dengan Tan Yun. Dao Qing Dazun berkata sambil tersenyum, terus terang, menurut analisis, bawahan saya tidak berpikir Zhang Er bisa memenangkan kejuaraan. Tapi sekali lagi, saya tidak tahu mengapa bawahan saya penuh percaya diri pada Zhang Er. Karena dia tidak ingin Xier menikahi orang lain, dia akan mencoba yang terbaik untuk menonjol dari kerumunan dan memenangkan kejuaraan. Mendengar pidato itu, Kaisar Shizu berkata, mari kita tunggu dan lihat. Miao Qingqing di ladang Tao Tongtian cukup bersemangat ketika Kaisar Shizu dan Dao Qing sedang berkhotbah. Karena aku kaya kali ini. Tan Yun, jangan berpikir itu karena kamu. Aku memenangkan uang dan aku akan membiarkanmu pergi. Miao Qingqing berkata dalam hatinya, ketika kompetisi selesai, lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Pada saat ini, ketika dia Lian Meng De khawatir tentang di mana mendapatkan begitu banyak batu leluhur kelas atas, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu.
Dia melihat ke samping ke arah Daoqing Dazun dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Daoqing, saya masih mengatur permainan judi. Bisakah Anda bertaruh pada Xiao Zhang untuk memenangkan kejuaraan?" Helian Mengde berpikir bahwa dia tidak bisa mendapatkan begitu banyak kompensasi untuk batu leluhur terbaik. Dia mungkin juga terus membuka permainan judi dan membiarkan Daoqing Dazun bertaruh. Jika dia kalah, dia berutang padanya batu leluhur terbaik, jadi dia tidak perlu memberikannya lagi. Master besar Daoqing telah melihat sempoa di jantung Helian Mengde. Akankah dia membiarkannya berhasil? Tidak, Daoqing berkata sambil tersenyum. Saudara Wei tidak optimis tentang Sang Er, jadi dia tidak akan bertaruh. Ini, Helian Mengde tercengang. Tanpa diduga, Daoqing tidak tertipu saat ini. Kakak Helian yang baik, kamu tidak terburu-buru untuk memberiku batu leluhur terbaik yang kamu miliki untuk saudaramu. Daoqing berkata, mari kita bicara setelah pernikahan Bidao. Oke, Helian Mengde menjawab. Dalam hatinya, dia dan Daoqing Dazun tidak pernah mengadakan festival, dan pihak lain tidak boleh mempermalukan dirinya sendiri. Bintang-bintang berubah, 3 hari kemudian. Di puncak Menara Ilahi, Tan Yun di perbatasan telah pulih, dan lengannya yang hilang telah tumbuh lagi. Adapun pedang pembunuh Hong Meng dan 11 pedang pembunuh Hong Meng, mereka terbang keluar dari Menara Ilahi 2 hari yang lalu, mengebor alis Tan Yun dan menggantung di benaknya. Tan Yun duduk bersila dan perlahan membuka matanya. Matanya menunjukkan warna yang bersemangat. Sebelumnya, karena Tan Yun kehilangan setengah dari keterampilan tubuh Hong Meng Ba, semakin tinggi levelnya, semakin lambat pemulihannya dari cedera. Sekarang, dengan permulaan berlatih bagian bawah skillnya, kecepatan pemulihannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bisakah dia tidak bersemangat? Beritahu Yunxi agar dia tidak khawatir. Tan Yun memikirkan ini. Ketika dia hendak menyampaikan pesan kepada Yu Yunxi, dia teringat adegan Yu Yunxi tiba-tiba berjinjit dan mencium dirinya sendiri 3 hari yang lalu. Apakah dia menyukaiku? Jantung Tan Yun berdetak lebih cepat dan segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Dia seharusnya hanya berterima kasih padaku karena melakukan langkah seperti itu. Tapi seharusnya tidak. Jika kamu bersyukur, kamu harus mencium seseorang. Jarum kapal selam jantung wanita. Tidak dapat mengetahuinya, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berhenti berpikir. Dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti Yu Yunxi di gedung dewa. Melalui pengetahuan ilahi, Tan Yun menemukan bahwa Yu Yun dan Si sedang duduk di kursi. Yunxi, aku sudah pulih. Tan Yun berkata, tapi aku tidak bisa meninggalkan perbatasan sekarang. Kalau tidak, aku akan menebak identitasku jika aku pulih begitu cepat. Mendengar pidato itu, Yu Yunxi Jiao gemetar dan berkata, "Yah, aku tahu." Segera, Yu Yunxi Xiangqi mewarnai pipinya dan berkata, "Tan Yun, aku kehilangan kesabaran karena aku senang dan berterima kasih padamu 3 hari yang lalu. Jangan salah paham." "Ah masa?" Tan Yun berkata, "tapi aku serius." Saat jantung Yu Yunxi berdetak lebih cepat. "Yah, baguslah jika kamu tahu." Yu Yunxi tersenyum dan langsung berkata, "Apakah kamu yakin akan memenangkan kejuaraan?" "Apakah Anda yakin atau tidak, Anda akan memenangkan kejuaraan?" Tan Yun menjawab dengan tegas. "Yah, senang memilikimu sebagai teman," kata Yu Yunxi. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Ketika Tan Yun mendengar suara itu, jeritan terdengar, tetapi menara ilahi itu seperti riak air. Seorang pemuda yang kehilangan lengan kanannya keluar dari udara tipis dan jatuh di platform pertempuran seperti cangkang. Jelas, pada saat kritis hidup dan mati, dia mengilhami pintu kosong untuk melarikan diri dan melarikan diri dari menara ilahi. Berdengung. Kemudian, menara ilahi terus bergetar, dan ratusan orang muda yang terluka parah, setelah mengilhami pintu kosong untuk melarikan diri dari menara ilahi dan jatuh di platform pertempuran. Helian Mengdeli memerintahkan orang-orang untuk membawa yang terluka pergi untuk perawatan. Dalam sekejap mata, 12 hari lagi berlalu. Pada saat ini, masih ada setengah bulan tersisa sampai akhir terobosan menara ilahi. Selama periode ini, ada 20 juta talenta di dunia manusia, yang mengilhami pintu kosong untuk melarikan diri dan meninggalkan menara ilahi dengan enggan.
Jika Anda dapat melihat ke dalam menara ilahi, Anda akan menemukan bahwa pada saat itu, ya, Guru Qi, di dalam hati kami, Anda adalah yang terbaik. Petik 2. Mendengarkan teriakan para wanita, senyum Qigong menghilang. Matanya menunjukkan warna yang luar biasa, dan dia kehilangan suaranya dan berkata, maaf mengecewakanmu. Tan Yun yang energi menguraikan senyum di sudut mulutnya dan melangkah keluar dari perbatasan dengan tangan negatifnya. Melihat Tan Yun dari dekat, udara Qi bergetar. Di depan orang banyak, dia menahan dorongannya untuk membunuh Tan Yun dan berkata dengan suara yang dalam. Selamat, Tuan Muda. Tan Yun berseri-seri dan berkata, sama-sama. Saya juga mengucapkan selamat kepada Anda. Hanya butuh setengah bulan untuk keluar. Tapi sayangnya, sampah adalah sampah. Hanya akan redup di depan emas asli. Qigong menatap Tan Yun dengan tatapan dingin di matanya dan berkata, siapa yang kau sebut sampah? Coba lagi. Kenapa? Bolehkah aku mengatakan lagi bahwa kamu akan membunuhku sekarang? Mata Tan Yunsing penuh kekerasan dan berkata, dengar, kamu sampah. Tepat saat Qigong hendak menyerang, kalimat Tan Yun berikutnya membuat punggungnya terasa dingin. Mata Tan Yun dingin dan berkata, sampah, dengarkan baik-baik. Selama persidangan makam Tuntian, saya membunuh 3.000 anak keluarga yang setia kepada Anda. Sekarang, jika kamu berteriak di depanku lagi, aku akan memberitahumu bahwa kamu berada di belakang layar. Ingatlah bahwa ini adalah kejahatan besar. Setelah mendengarkan, Qigong mengepalkan tinjunya dan tampak bermartabat. Dahinya ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang. Suara itu berkata, apa yang kamu inginkan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku ingin kau mati. Tan Yun menatap Qigong dan berkata dengan nada mendominasi, bandingkan cara merekrut kerabat. Selama kamu bertemu denganku, aku akan membunuhmu. Sekarang, pergi dari sini. Menghadapi pelecehan Tan Yun, Qigong tidak menjawab kembali. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Dia sangat takut untuk mengganggu Tan Yun lagi. Pihak lain mengatakan bahwa dia mengirim seseorang untuk membunuhnya. Xiao Zhang, tunggu aku. Selama kamu bertemu denganku, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform pertempuran Tongtian. Setelah Qigong mengambil keputusan, dia terbang menuruni menara ilahi dan berdiri di platform pertempuran. Suara mendesing. Jubah ungu Tan Yun menari-nari, berubah menjadi bayangan sisa, menukik ke bawah, terbang ke bawah dan berdiri di samping Qigong. Di hari berikutnya, jutaan talenta menginspirasi pelarian pintu kosong dan menyerah untuk menerobos bea cukai. Keesokan harinya, di pagi hari, ada harapan kentut. Kamu tidak melihatnya. Meskipun Xiao Zhang adalah, terserah kamu. Jika Xiao Zhang bukan alam leluhur, tetapi alam Tao, dia pasti akan menyapu semua orang. Suara orang-orang datang ke telinga 8 orang di puncak menara ilahi. 8 orang-orang memandang Tan Yun dan Qigong pada platform pertempuran di bawah, dan menganggap Qigong sebagai lawan mereka yang paling kuat. Adapun Tan Yun, 8 orang membencinya sama sekali. Bagus, sangat bagus. Kaisar Shizu memandang 4 marsal di kursi dan berkata sambil tersenyum, ini benar-benar ayah harimau tanpa anak anjing. Terima kasih atas pujian Anda, kata 4 marsal dengan hormat. Setelah Kaisar Shizu tersenyum, dia melihat pemuda berjubah hijau di pohon giok yang menghadap angin di puncak menara dewa dan berkata dengan rasa ingin tahu, anak muda, siapa namamu? Pria muda berjubah hijau berlutut di udara menuju Kaisar Shizu dan berkata, laporkan kembali ke Kaisar, penjahat Lu Chen. Lu Chen. Kaisar Shizu mengerutkan kening. Bahkan tidak banyak orang yang bermarga Lu di wilayah Dewa Shizu. Apakah kamu memiliki hubungan dengan Kaisar Lu Jundao? Laporkan kembali ke Kaisar Agung. Lu Jun dan Daodi adalah nenek moyang penjahat yang hebat. Lu Chen dengan jujur berkata, Kaisar Agung berkata bahwa meskipun penjahat bukan dari dinasti leluhur Shizu, Anda juga akan menyetujui para penjahat untuk berpartisipasi. Hahaha, itu keturunan Kaisar Lu Jundao. Kaisar Shizu berkata sambil tersenyum, maafkan saya dengan cepat. Jika saya adalah orang lain, saya tentu tidak setuju, tetapi keturunan Kaisar Lu Jundao secara alami berbeda. Xie Dadi. Di belakang Lu Chenqi,
mata semua orang tertuju pada Lu Chenqi. Tetapi semua orang tahu bahwa di masa lalu, benua barat dibagi menjadi 4 kekuatan, salah satunya adalah Lu Jun dan Daodi. Karena Lu Jun dan Daodi tidak berniat untuk bersaing memperebutkan kekuasaan, mereka pensiun. Karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa Lu Chen adalah keturunan Kaisar Lu Jundao, mata mereka berubah. Lu Chen, bagaimana kabar leluhurmu sekarang? Kaisar Shizu tersenyum. Beritahu Kaisar Agung bahwa Taizu baik-baik saja. Lu Chen berkata dengan hormat. Taizu berkata bahwa jika Kaisar Agung memiliki waktu luang, dia dapat mengunjungi Lu Dao Tianfu. Iya, ketika ada waktu di masa depan, Kaisar Ben akan mengunjungi Taizumu. Kaisar Shizu berkata, Lu Chen, Kaisar Ben menantikan penampilanmu selanjutnya. Setelah tanggapan menyanjung Lu Chen, dia dan 7 orang lainnya melompat turun dari puncak menara dewa dan terbang di samping Tan Yun dan Qikong. Pada saat ini, di kursi gedung dewa, Helian Mende berkata tanpa menunjukkan wajahnya, Kaisar, tampaknya jika Debulu dapat memenangkan kejuaraan, itu akan lebih baik. Iya, suara Kaisar Shizu setuju, Lu Chen adalah keturunan Kaisar Lu Jundao. Kaisar Lu Jundao terkenal, bahkan Kaisar ini mungkin bukan lawannya. Jika Lu Chen bisa menjadi menantu Kaisar Agung dan Kaisar Lu Jundao adalah menantu. Dengan hubungan ini, siapapun yang berani memindahkan dinasti leluhur saya juga harus menimbangnya. Helian Mengde berkata, Kaisar yang Agung, Anda benar. Mengapa bawahan Anda tidak memberikan pesan kepada Grand Marshal Dongzhen dan membiarkan dia memberitahu Qikong Ruo bahwa dia tidak bisa menang ketika dia bertemu Lu Chen? Tidak, Kaisar Shizu berkata, Kaisar yang Agung berutang terlalu banyak kepada ibunya. Jika Bidao merekrut kerabat, Xier tidak akan pernah memaafkan saya dengan amarahnya. Selain itu, Grand Marshal Dongzhen telah memberikan kontribusi besar kepada Kaisar Agung. Kaisar Agung tidak bisa mendinginkan hatinya. Seorang pria harus memiliki garis bawah. Helen Mon mengangguk. Kaisar Shizu berkhotbah, dalam hal lain, Kaisar Ben dapat memberi jalan atau bahkan melanggar prinsip, tetapi ini semua tentang ini. Siapapun yang dapat memenangkan hadiah pertama harus mengandalkan keterampilan nyata dan tidak dapat mentolerir penipuan. Apa yang dikatakan Kaisar Agung itu benar, katanya. Dalam sekejap mata, 12 hari berlalu, dan hanya setengah jam terakhir yang tersisa sampai akhir terobosan Menara Dewa. Selama periode ini, ada puluhan juta talenta manusia, yang mengilhami pintu kosong untuk melarikan diri, dan meninggalkan Menara Ilahi dengan keengganan dan cedera. Dalam 12 hari ini, 136 orang lainnya berhasil mencapai puncak dengan berbagai tingkat cedera. Semua orang dikejutkan oleh adegan yang terjadi selama periode tersebut. Lebih dari 50 juta orang berbakat yang mengambil bagian dalam kompetisi untuk merekrut kerabat, dan pada akhir kompetisi, total 146 orang telah berhasil mencapai puncak. Dapat dilihat betapa sulitnya pagoda untuk ditembus. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada keraguan bahwa 146 orang yang berhasil menembus penghalang semuanya jenius di antara para jenius. Secara khusus, Tan Yun, salah satu yang paling penting di Zhusheng, bahkan lebih berkesan. Setengah jam kemudian, di lantai 36 Menara Ilahi, jutaan orang yang menerobos penghalang melihat ke ruang di depan mereka dan menggantung terowongan. Mereka tidak pernah berani masuk. Karena beberapa saat yang lalu, seorang jenius dengan 8 tingkat Tao dan lingkungan manusia mengeluarkan teriakan begitu dia masuk. Sebelum dia bisa merangsang tanda pintu keluar yang kosong, dia telah dihancurkan oleh bilah ruang yang tajam dan mengerikan. Bas. Tiba-tiba, kekosongan di menara 36 lantai bergetar, dan terowongan gantung menghilang. Menghilang berarti sudah waktunya untuk menerobos, dan sudah berakhir, yang berarti mereka tersingkir. Beberapa pria berbakat ini merasa lega, yang lain mengepalkan tangan, memukul dada dengan keras, memarahi diri sendiri, dan bertanya pada diri sendiri mengapa mereka tidak berani bertarung dengan berani. Mengapa Anda mundur tanpa bertarung? Di lantai 35, jutaan orang yang bertarung dengan Dewa Boneka menemukan bahwa semua Dewa Boneka telah menghilang. Selama percakapan antara Tan Yun dan Meng Yun, suara Helian Mende terdengar tanpa keraguan,
Ingat, jika satu pihak lolos dari panggung dalam perang, pihak lain tidak dapat melakukannya lagi. Kalian semua adalah pilar masa depan nenek moyang kita di Sisu. Ingatlah untuk memaafkan orang lain. Tentu saja, terkadang sulit bagi kedua belah pihak untuk berhenti selama pertempuran sengit, yang akan menyebabkan mereka kehilangan dan membunuh satu sama lain. Oleh karena itu, pengorbanan besar mengingatkan beberapa orang untuk tidak memamerkan kemampuan mereka, agar tidak mati. Ada pertanyaan. Di 73 platform pertempuran, 146 orang menjawab serempak, laporkan kembali ke pengorbanan besar, tidak. Setelah Helen Mengde mengangguk, suara lang-lang bergema di langit, Grand Prix mengumumkan bahwa putaran pertama putaran kedua, 146 hingga 73 duel, secara resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, lebih dari 90% dari platform pertempuran, keduanya yang awalnya berperang, menawarkan senjata sihir satu demi satu dan mulai bertarung dengan sengit. Tiba-tiba, bayangan pedang, pisau, dan tombak yang mengeluarkan bau mengerikan merobek kehampaan. Di platform pertempuran No. 2, Qi-Gong yang tampan, yang tidak terlihat seperti dia, membawa tangan kirinya dan melihat seorang pemuda berjubah biru di depannya. Pemuda berbaju biru memandang Qi-Gong dalam pemujaan, membungkuk dan berkata, "Saya tahu saya bukan lawan Tuan Qi. Aku beruntung bisa melawanmu. Tolong beri aku beberapa saran dan tunjukkan belas kasihan." Qi-Gong masih membawa tangan kirinya dan tersenyum seperti angin musim semi. "Sama-sama, tolong." Berdengung. Kekuatan 5 elemen tahu meledak di pemuda berjubah biru. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bayangan sisa. Itu dengan cepat muncul di atas kepala Qi-Gong. Di antara pergelangan tangan, puluhan ribu pedang merobek kekosongan dan menelan Qi-Gong. Menerima. Menghadapi pemandangan yang begitu mengerikan, Qi-Gong samar-samar meludahkan dua kata dan menghilang di hadapan pemuda berjubah biru. Kecepatan yang sangat cepat. Ketika pemuda berbaju biru itu tampak ketakutan, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya dan menyemprotkan darah seperti layang-layang yang rusak di platform pertempuran. Pada saat ini, Qi-Gong masih membawa tangan kirinya dan keluar dari udara kosong. Pria muda berbaju biru menyemburkan darah dari mulutnya dan berdiri dari panggung. Dia memandang Qi-Gong dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Qi, atas belas kasihanmu. Saya yakin akan kalah." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, pemuda berbaju biru menjarah peron No. Saat ini, ada sorakan yang tak terhitung jumlahnya dari wanita di kerumunan. Di hati para wanita ini. Di platform pertempuran Tongtian, Kong Xing, 8 alam tahu yang berat, memutar tangan kanannya dan menawarkan pedang ilahi dengan atribut angin dan guntur. Melihat Tan Yun, dia berkata, "Saudara Xiao, kamu hanya seorang Taois yang berat. Kamu mulai dulu." Pada saat ini, mata kebanyakan orang masih menatap Tan Yun di platform pertempuran Tongtian. Lagi pula, penampilan Tan Yun dalam membobol menara benar-benar luar biasa. Meskipun semua orang kecuali Miao Qingqing, Yu Yunxi dan Dao Qingdazun percaya bahwa Tan Yun bukanlah lawan Kong Xing, mereka masih menaruh harapan besar pada Tan Yun. Ini mungkin psikologi penonton. Dari sudut pandang penonton, kebanyakan orang masih ingin menonton. Karena itu bukan level, tapi bisa mengalahkan lawan melawan langit, bukan? Oleh karena itu, permainan Tan Yun dengan lawan-lawannya di setiap ronde dipastikan menjadi perhatian besar. Oke, Tan Yun tersenyum. Ketika dia membacanya, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari tengah alisnya dan membawanya ke tangan kanannya. Segera, Tan Yun membuang senyumnya dan menunjukkan ekspresi harapan di matanya. Karena kekuatan fisiknya melonjak dan dia berlatih paruh kedua Hong Meng membunuh formula pedang ilahi, dia belum benar-benar bertarung dengan orang-orang. Saat ini, Tan Yun ingin memverifikasi seberapa kuat kekuatan sihir yang berasal dari formula pedang sihir pembunuh Hong Meng. Tiba-tiba, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu dan diam-diam berkhotbah kepada Dao Qing, "Saya telah berlatih paruh kedua dari formula tombak ilahi abadi, susunan pedang ilahi tukang daging Hong Meng dan formula pedang membunuh Hong Meng yang pernah dilakukan kakek saya. Jika Anda menunjukkannya sekarang, apakah Anda akan dikenali?" "Oh, omong-omong, saya pernah bertanya kepada seorang teman bernama Bing Xuan. Dia bilang dia belum pernah mendengarnya.
Protoss kuno yang abadi tahu formula pedang dan susunan pedang, tetapi jika demikian, bagaimana kakekku bisa memiliki paruh kedua dari keterampilan itu? Mendengar pidato itu, Dao Qing mengerutkan alis putihnya, membingungkan suara itu dan berkata, Yuner, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kakekmu. Tan Yun berbisik, Tuan, sejujurnya, kakekku adalah pemimpin Protoss kuno abadi, Kaisar Tao abadi. Di kursi gedung dewa, Dao Qing tiba-tiba bangkit dan menatap mata Tan Yun, menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali. Dia tidak tahu mengapa Tan Yun adalah cucu dari Kaisar Tao abadi. Dao Qingdazun, ada apa denganmu? Kaisar Shizu memandangi sosok yang gemetaran karena kaget dan bingung. Laporkan kembali ke Kaisar Agung. Bawahannya tiba-tiba memikirkan sesuatu, yang membuatnya kehilangan kesabaran. Dao Qingdazun menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya dan duduk di kursinya. Melihat bahwa Dao Qingdazun tidak ingin mengatakannya, Kaisar Shizu tidak bertanya lagi. Pendeta Tao berkata dengan penuh semangat, Yuner, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah kamu cucu dari Kaisar Tao yang abadi? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Tao abadi dan putranya Tan Xiaotian telah mati selama puluhan juta tahun. Bagaimana Anda bisa menjadi putra Tan Xiaotian? Dan ketika Tan Xiaotian meninggal, dia belum menikah. Tan Yun menunjukkan sentuhan kesedihan di matanya dan berkata, ceritanya panjang. Yun Si tahu. Biarkan dia memberitahumu. Oke. Pendeta Tao yang agung berkata, oh, ya, Pak Tua, saya ingat. Dikatakan bahwa Protoss kuno yang abadi memiliki 3 keterampilan Senzu utama. Satu adalah formula pedang, satu adalah susunan pedang, dan yang lainnya adalah formula tombak. Rumus tombak memang disebut rumus tombak Dewa Abadi. Jika kamu ingin mengolah 3 keterampilan klan kota, kamu harus memiliki atribut 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya pada saat yang bersamaan. Legenda kakekmu adalah bahwa dia tidak memiliki 2 atribut kematian dan cahaya. Oleh karena itu, dia tidak bisa melatih 2 keterampilan klan kota dari formula pedang dan susunan pedang. Adapun formula tombak abadi kakekmu, itu bukan formula tombak yang benar-benar abadi. Jadi, Pak Tua, saya yakin, untuk berada di sisi yang aman, jangan gunakan formula tombak abadi di depan orang, terutama 3 kekuatan sihir pembalikan waktu, sangkar ruang dan sumber cahaya, jika tidak, identitasnya akan terungkap. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, baiklah, terima kasih telah mengingatkan saya. Saya telah menuliskannya. Suara Tan Yun dipotong oleh Kong Xing, kakak Xiao, mengapa kamu linglung? Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, tersenyum canggung, kakak Kong, maafkan aku. Aku baru saja tertunda. Pada waktu bersamaan. Menahan keterkejutan di hatinya, Dao Qing berkata kepada Yu Yunxi, Sier. Kakek Yuner adalah Kaisar Tao abadi. Kau tahu, kan? Tahu, kata Yu Yunxi. Apakah ini benar? Kata Dao Qingdazun. Tentu saja itu benar. Yu Yunxi berkata, Tuan, saya berada di makam surga burung walet pada waktu itu. Tan Yun, setelah dia memuja batu nisan Kaisar Tao abadi, batu nisan itu pecah. Saya sangat yakin bahwa Tan Yun mengalir dengan darah paling murni dari Protoss kuno yang abadi. Menurut kata-kata yang ditinggalkan oleh Kaisar Tao abadi, dapat dilihat bahwa ayah Tan Yun, Tan Xiaotian tidak mati, tetapi terluka parah dan dikirim ke alam semesta yang lebih rendah oleh Kaisar Tao abadi. Tapi kemudian, Tan Xiaotian benar-benar mati untuk menyelamatkan Tan Yun dan tunangannya Ji Yuyan di kehidupan pertamanya. Sayang sekali Tan Xiaotian melupakan semua yang terjadi di dunia leluhur tertinggi sampai dia meninggal. Setelah mendengar keseluruhan cerita, Dao Qingdazun tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia berkata dengan penuh semangat, Sier, jika kamu bisa, bahkan jika kamu tidak dapat memenangkan kejuaraan kali ini, kamu akan kawin lari dengannya. Apa? Kawin lari? Tubuh Yu Yunxi Jiao sedikit gemetar, matanya yang indah melebar, dan berkata, Tuan, mengapa Anda tiba-tiba mengatakan ini? Sier, kamu tahu, identitas Yuner benar-benar tidak sederhana. Dao Qingdazun berkata, kakek Yuner baik dan membantu banyak orang.
Mereka yang telah ditolong oleh kakeknya sekarang menjadi salah satu burung hantu. Selama Yuner tumbuh dan mengibarkan panji revitalisasi Protoss kuno yang abadi, seluruh dunia leluhur tertinggi akan bergejolak. Akan ada banyak pahlawan yang akan berdiri untuk mendukung Yuner. Pada saat itu, Yuner akan menempa kekuatan yang lebih kuat dari dinasti leluhur Shizu dan langsung peringkat di antara kekuatan teratas di dunia leluhur tertinggi berdasarkan kakeknya. Keabadian. Bukankah mudah bagi pria seperti itu untuk mengikutinya dan ingin membalas dendam ibumu di masa depan? Jadi, dengarkan tuannya. Karena kamu memiliki perasaan untuk Yuner, kamu harus menjadi istrinya. Sebagai seorang guru, saya yakin ketika Yuner mengetahui bahwa kakeknya adalah Kaisar Tao Abadi, dia akan membalas dendam, membasuh musuhnya dengan darah, dan bahkan memenuhi keinginan kakeknya untuk menaklukkan lautan iblis. Jika Anda bisa mengikuti orang seperti itu. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Tan Yun dapat memenangkan kejuaraan atau tidak, Anda tidak dapat menikahi siapapun, karena Anda adalah murid guru yang berharga. Guru hanya ingin menemukan Anda pria terbaik di dunia. Dan sebagai seorang guru, saya dapat melihat bahwa Yuner adalah pria yang penuh kasih dan benar. Mendengarkan suara telaten Dao Qing Dazun, Yu Yunxi menyesap bibirnya dan akhirnya memerintahkan kepala-kepalanya. Melihat ini, King Dazun tersenyum. Ketika Dao Qing Dazun dan Yu Yunxi sedang berkhotbah, Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hongmeng di platform pertempuran Tongtian, telah bertarung ratusan jurus dengan Kong Xing. Bas. Kekosongan itu seperti riak air. Kong Xing, yang memegang pedang angin dan guntur, berbalik di udara. Setelah menghindari pedang Tan Yun, dia melangkah ke udara dan berdiri di kehampaan. Kakak Xiao, jangan sembunyi dan selipkan. Rambut Kong Xing berkibar, dan matanya menunjukkan rasa perang yang kuat. Ayolah. Oke, Tan Yun Suang dengan cepat setuju dan berkata sambil tersenyum, kakak Kong harus berhati-hati. Saat Tan Yun melakukan formula pedang ajaib Hongmeng Tu, napasnya tiba-tiba melonjak. Di mata kaget Kong Xing, napas Tan Yun naik dari tanah suci leluhur ke Tao dan tanah manusia. Yang lebih mengejutkan Kong Xing adalah bahwa dalam napas pendek, napas Tan Yun melampaui dirinya sendiri dan melangkah ke alam 9 kali lipat Tao dan manusia. Tan Yun mengendalikan perubahan napasnya seminimal mungkin. Oleh karena itu, kecuali Kong Xing di platform pertempuran Tongtian, yang lain tidak menyadarinya. Saudara Xiao, cara yang bagus. Kong Xing menatap Tan Yun, seperti musuh besar. Ini pukulan terkuatku, kamu harus berhati-hati. Tubuh Jiulong, angin dan guntur membelah langit dan memotong. Ledakan. Suara itu jatuh, dan kekosongan di atas platform pertempuran Tongtian runtuh. 9 kekuatan angin dan guntur Tao yang agung, seperti 9 naga, keluar dari Kong Xing dan berputar di sekitar Kong Xing dengan kecepatan yang sangat tinggi. Momentumnya terkejut. Boom, boom. Kong Xing tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Segera, pedang dengan panjang puluhan ribu kaki, dengan kekuatan terobosan, memotong kekosongan dan menelan Tan Yun. Formula pedang sihir pembunuh Hongmeng, bidang pedang 5 elemen. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun menunjukkan kekuatan sihir dari bidang pedang 5 elemen yang diperluas dengan penghancuran 5 elemen. Berdengung. Ketika kekosongan retak satu demi satu, Tan Yun melepaskan gelombang pasang kekuatan leluhur dari 5 elemen dan menelan seluruh platform pertempuran Tongtian. Wosh! Wosh! Tan Yun memegang pedangnya di platform pertempuran Tongtian. Sosoknya berkedip. Pada saat tarian pedang yang sangat cepat, dia berbisik kepada Kong Xing yang menukik ke bawah, Kak Kong, kekuatan sihirku adalah yang pertama kali menunjukkannya, yang 10 kali lebih kuat dari kekuatan sihirku sebelumnya. Jika kamu merasa tidak bisa melawan, katakan padaku agar tidak menyakitimu secara tidak sengaja. Setelah suara itu terdengar, Tan Yun tiba-tiba berhenti menari. Dia berdiri dengan bangga di platform pertempuran Tongtian, memegang pedang di tangan kanannya, tiba-tiba menunjuk ke langit, dan berteriak, medan pedang 5 elemen, perang. Wah, wah, wah. Boom. Tiba-tiba, pemandangan yang sangat indah dan mengejutkan terjadi, tetapi di platform pertempuran Tongtian ditelan oleh kekuatan 5 elemen leluhur Tan Yun, ribuan tenda pedang emas, tenda pedang hijau,
tenda pedang biru, tenda pedang api dan tenda pedang coklat naik ke langit dengan kekosongan yang runtuh. Ketika kekuatan besar dari 5 leluhur elemen di platform pertempuran Tongtian menghilang, kekosongan di sekitar Tan Yun ditelan oleh puluhan ribu pedang. Puluhan ribu pedang dengan kekuatan 5 elemen menari-nari di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi, menghancurkan kekosongan, dan posturnya sangat kuat. Tan Yun tampaknya merasa bahwa puluhan ribu pedang adalah bagian dari tubuhnya. Perasaan hubungan darah ini memungkinkan Tan Yun untuk mengendalikan medan pedang 5 elemen sesuka hati dan melawan musuh dalam berbagai bentuk. Pada saat ini, dalam keruntuhan kehampaan, tenda pedang setinggi puluhan ribu kaki yang diubah oleh kekuatan angin dan guntur pendeta Tao telah datang untuk mencoklatkan Yun. Tan Yun berhenti di tengah bidang pedang 5 elemen, memegang pedang di tangan kanannya dan melambaikannya seperti kilat, bunuh. Wah, wah, wah. Segera, puluhan ribu pedang di area pedang 5 elemen naik ke langit, seperti semburan melingkar besar, melahap langit dan menelan puluhan ribu pedang. Bang bang. Puluhan ribu kaki pedang angin dan guntur Taois dipotong pada semburan yang meningkat dari area pedang 5 elemen. Dengan suara yang tiba-tiba dan mencerahkan, ribuan pedang 5 elemen dihancurkan. Kemudian, dia bergegas ke bayangan pedang 5 elemen seperti semburan lagi dan menghancurkan pedang 5 elemen seperti kilat. Boom, boom. Kekosongan yang baru pulih runtuh lagi dan lagi. Ketika angin dan petir pedang Tao menghancurkan lebih dari 9.900 pedang 5 elemen, dia akhirnya tidak bisa jatuh di udara. Kakak Xiao, kekuatan sihirmu sangat kuat. Kong Xing, yang berdiri di udara, memunculkan badai di hatinya. Tan Yun tersenyum dan membaca, lusinan pedang 5 elemen yang tersisa tiba-tiba menyebar, menusuk kekosongan dan menusuk Kong Xing dari segala arah. Wah, wah, wah. Kong Xing tampak bermartabat. Dia tidak tahu jenis sihir seluler apa yang dia gunakan, tetapi kecepatannya meningkat tajam. Dia lolos dari lusinan pedang 5 elemen lagi dan lagi. Setelah penghindaran malu Kong Xing, dia tidak mengambil napas, dan adegan yang membuatnya sangat takut terjadi. 5 elemen bidang pedang, kesatuan manusia dan pedang. Ketika Tan Yun membaca, pedang pembunuh Hongmeng naik ke langit, dan dia menghilang dari udara tipis dan muncul di pedang Hongmeng, mencapai kesatuan manusia dan pedang. Tan Yun sangat jelas bahwa area pedang 5 elemen adalah semacam kekuatan sihir yang tidak hanya bisa melawan musuh kelompok, tetapi juga bertarung sendirian. Kombinasi manusia dan pedang di domain pedang 5 elemen adalah keterampilan unik memperbaiki pedang untuk musuh yang hidup setelah domain pedang 5 elemen ditampilkan. Karena pada premis menggunakan bidang pedang 5 elemen, jika Anda menggunakan kombinasi manusia dan pedang, kecepatan dan kekuatan akan meningkat 30%. Ledakan. Bau mengerikan yang dipancarkan dari pedang pembunuh Hongmeng membuat Kong Xing merasa putus asa. Dia tidak ragu bahwa jika Tan Yun ingin bunuh diri, dia akan mati hari ini. Saudara Xiao, tunjukkan belas kasihan, aku mengaku kalah. Dahi Kong Xing dipenuhi keringat dingin kacang. Ketika dia berteriak, di kursi di bawah gedung dewa, seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan cemas, Xiao Xiaoyou, jaga orang-orang di bawah tanganmu, tolong jangan sakiti anakku. Orang tua itu tidak lain adalah penguasa Kong Seng Cheng, Kong Seng. Seluruh hati Kong Seng menutup karena takut Tan Yun akan membunuh Aizi. Saat berikutnya, dengan rasa terima kasih di wajahnya, dia akhirnya lega dan sarafnya yang tegang menjadi rileks. Semua mata tertuju padanya, tetapi kekosongan tiba-tiba berhenti runtuh di platform pertempuran Tongtian. Pedang pembunuh Hongmeng berhenti ketika berada 1 inci dari tengah alis Kong Xing. Berdengung. Kekosongan itu sedikit berfluktuasi. Tan Yun keluar dari udara tipis di depan Kong Xing, tersenyum dan berkata, Kakak Kong, terima. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan pedang pembunuh Hongmeng. Bersedialah untuk tunduk pada arah angin. Kong Xing menatap Tan Yun dengan kekaguman di matanya. Kakak Kong, sama-sama. Tan Yun berdiri dengan tangan ke bawah, dan pohon giok menghadapi angin dengan bantalan yang luar biasa. Kong Xing memandang Tan Yun dan berkata, Saudara Xiao, kamu harus ingat nama orang-orang ini. Di antara orang-orang ini, ada Pangeran dan Qi Gong.
Aku mendapat kabar bahwa Pangeran dan Kikong membiarkan orang-orang ini bertemu denganmu dan membunuhmu sebelum dimulainya perekrutan Bidao. Kakak Xiao, aku sudah berteman denganmu. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Lebih berhati-hatilah. Kemudian, Kong Xing memberitahu Tan Yun semua orang dari Pangeran dan Kikong.